Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ada gangguan. Kita harus sabar. Puasa-puasa ya. Tidak apa-apa, kita mulai saja. Yang pertama, kita lanjutkan materi validasi ya. Kemarin sudah sampai ke uji penetrasi, di mana pada uji penetrasi ini digunakan 12 termokapel, kemudian 12 muatan, yaitu bahan atau alat yang disterilkan di autoclave itu. Kemudian ada lagi satu, yaitu 12 indikator biologis. Ya, 12 strip indikator biologis yang berisi spora, bacillus, stearothermophilus. Ya, nah ini semua diletakkan berdekatan. Jadi antara termokapel, katakan beker glass ya, misalnya muatannya beker glass, lalu spora bakteri dalam bentuk indikator strip indikator itu diletakkan berdekatan ya. Nah, kemudian dipanaskan pada suhu 121 ya selama 15 menit, dan setiap 2 menit diukur suhunya, dicatat suhunya ya. Termokapel sudah mencatat suhu itu ya, sehingga kita punya data, tinggal menyalin saja data dari termokapel 1 pada menit ke 0 berapa, pada menit ke-2 berapa, menit ke-4 berapa ya. Itu termokapel 1. Termokapel 2 juga begitu. Dihitung, dicatat suhunya. Pada termokapel 2 itu pada menit ke 0 berapa suhunya, pada menit ke-2 berapa suhunya, dan seterusnya ya. Biasanya loh ya, biasanya pada menit ke 0 itu semua sama, menunjukkan suhu 121. Karena memang dikatakan bahwa suhu targetnya adalah 121. Jadi setelah semua termokapel mencapai 121, baru dicatat sebagai titik 0. Pada titik 0 menit ya, 0 menit maksudnya, 0 menit. Kemudian nanti 2 menit dihitung, 4 menit dihitung, setiap 2 menit dihitung sampai 15 menit. Ya. Kemudian setelah selesai, kemudian kita hitung harga F0-nya berapa. Dan setelah selesai eh, kualifikasi ini, ya ini kan kualifikasi kinerja yang terakhir ya, yaitu penetrasi panas pada autoklaf. Itu selain kita hitung F0-nya, juga kita lihat apakah bakteri dalam bentuk indikator spora, dalam bentuk spora sebagai indikator, strip indikator itu masih hidup apa tidak. Harapannya tentunya semua bakteri pada 12 strip indikator itu mengalami kematian semua. Ya, harapannya begitu. Ini contohnya ya, contoh catatannya ya. Misalnya pada termokapel 1, menit ke 0 berapa? 121, menit kedua berapa? 121, menit ketiga berapa? Menit keempat berapa? Menit ke-6 berapa? Karena setiap 2 menit ya, menit ke-8 berapa, dan seterusnya sampai menit ke-14 ya. Karena 15 harus sudah diakhiri pencatatan suhu ini. Nanti termokapel 2 pada menit ke 0 berapa, dan seterusnya ya. Di sini ada naik turun ya. Sini ada yang naik turun juga. Ini pada menit kedua ini hampir semua termokapel mengalami naik turun dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat dari menit ke 0 ini ya, suhu terendahnya berapa. Ternyata semuanya sama ya, menunjukkan suhu 121 ya. Berarti suhu terendah pada menit ke 0 itu adalah 121. Suhu tertingginya berapa menit ke 0? Sama juga, yaitu 121. Biasanya memang begitu, menit ke 0 itu suhu terendah dan tertinggi mesti sama, yaitu 121. Tapi ada ya kadang-kadang, tapi rata-rata termo apa autoklaf memberikan pencatatan menit ke 0 itu semua mencapai suhu 121. Memang disinilah titik penghitungan itu dimulai ya. Kemudian pada menit kedua, suhu terendahnya berapa ini? Sama ya, 121.
Tapi tertingginya ternyata ada yang sampai mencapai 123 ini. Ya, ada yang 123 pada termokabel ke-12. Nah, kalau termokabel keempat, suhu terendahnya berapa ini? Ada yang tahu adik-adik? Suhu terendahnya berapa? Termokabel perhitungan keempat ini? 120. 120. Betul, 120 ya. Tertingginya berapa? 122 ya. Nah, itu kita catat ya. Pada menit ke-0 itu suhu terendahnya berapa, tertingginya berapa, menit kedua terendahnya berapa, dan tertingginya berapa, itu kita catat. Setelah itu kita lakukan perhitungan ya. Nah, perhitungan F0 itu dilakukan pada menit ke-0 dan kedua. Antara menit 0 dan kedua. Ini adalah nanti yang menghasilkan harga F0 ke 1 ya. Kemudian F0 kedua itu kita hitung pada pencatatan suhu pada menit kedua dan menit keempat. Kemudian pada perhitungan 3 kita menghitung menit keempat dan keenam ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi selalu antara 0 dan 2, antara dari 0 sampai 2 ini adalah perhitungan 1, dan perhitungan 2 itu adalah 24 dan seterusnya. Ini ngerti ya maksudnya ya. Jadi pada menit ke-0 ke-2, jadi tidak dihitung menit ke-0 saja tidak dihitung, tapi perjalanan dari 0 ke 2 itu berapa F0-nya. Perjalanan 2 ke 4 itu berapa F0-nya. Begitu ya. Berarti ada 8 data F0 untuk suhu tertinggi dan ada 8 data F0 untuk suhu terendah. Ya. Nah, mungkin lebih jelas ini kita lihat cara perhitungannya seperti ini ya. Misalnya pada menit ke-0 dan kedua. Jadi ngitungnya selalu begitu. Dari perjalanan dari 0 ke 2 itu F0-nya berapa ya? Nah, kalau rumusnya kan, masih ingat rumusnya? Saya tulis aja di sini ya. Rumusnya ya, F0 sama dengan FT kali 10 pangkat berapa? T min 121 dibagi 2 per Z. Ya, ini adalah rumusnya. Ini rumusnya harus diingat terus ya. Nah, yang berbeda di sini dengan perhitungan-perhitungan yang kemarin pada proses validasi, ini FT-nya itu adalah tetap, sudah ditetapkan. Setiap berapa menit dihitung. Memang di dalam CPUB dikatakan setiap 1 menit atau 2 menit. Tapi sekarang kita ambil contoh yang setiap 2 menit saja. Berarti kita tetapkan FT itu 2 menit. FT, sebentar, F0 adalah lama sterilisasi pada suhu standar, yaitu suhu 121. Sedangkan FT itu adalah lama sterilisasi pada suhu yang tidak sama dengan suhu standar. Berapa harga FT-nya? Harga FT itu tergantung dari data yang kita catat dari proses validasi ini. Ya. Jadi FT-nya itu ini ya, ini adalah FT-nya. FT itu misalnya antara menit ke-0 dan kedua ya. Berarti kan di sini ada 2 data itu 121, 121. Nah, ini kita jumlahkan lalu kita rata-rata. Ya. 121 tambah 121 per 2. Ketemu 121. Itu adalah T besarnya. T besarnya tidak satu angka, tapi diambil dari 2 angka, dari 2 data di rata-rata. Kenapa? Karena pada proses validasi ini, ya, perhitungan-perhitungan itu dilakukan untuk 2 titik. Jadi antara titik ke 0 ke 2
2/4 berarti antara 2 titik. Nah, oleh karena itu, T yang ditulis pada rumus T-121 adalah T rata-rata. Berapa tambah berapa yang terendah. Nah, kalau yang tertinggi berapa berarti berapa tambah berapa? Pada titik ke 0 itu yang tertinggi kan 121 ya. Pada titik kedua menit itu yang tertinggi adalah 123, berarti T besarnya itu adalah 121 ditambah 123 atau 244 dibagi 2. Paham ya? Ketemu 122. Nah, itu yang dikurangi 121 ya. Baik, kita kembali ke hitungan lagi ya. Jadi menit ke 0 untuk suhu tertinggi. Karena tadi sudah dilihat-lihat bahwa menit ke 0 itu suhu tertingginya adalah 121 dan menit kedua suhu tertingginya adalah 123, maka rumusnya adalah F0 sama dengan Ft yaitu 2 ya. Dua ini sudah kita putuskan, ini ditetapkan sejak awal. Setiap 2 menit, berarti T-nya atau waktunya adalah setiap 2 menit, kali 10 pangkat. Nah, suhunya itu betul-betul sesuai dengan recording yang disampaikan atau yang dibuat oleh termokabel. Karena yang tertinggi pada 0 dan 2 itu adalah 121 dan 123, maka 2 kali 10 pangkat 121 ditambah 123 yaitu 244 dibagi 2 sama dengan 122 ya. Berarti F0 sama dengan 2 kali 10 pangkat 122 dikurangi 121 ketemu 1 ya. 1 dibagi 10 ketemu 0,1. Berarti F0-nya adalah 2 kali 10 pangkat 0,1 atau 2 kali 1,259 sama dengan 2,158 menit. Ya, jadi gampang saja adik-adik. Pokoknya kalau kita menemukan di situ data itu ada yang lebih dari 121, pasti nanti F0-nya itu lebih dari 2 menit. Kalau ada data yang menuliskan di situ, di termokabel itu ada data suhu yang lebih kecil dari 121, misalnya tadi ada yang 120 ya, nanti kalau dihitung itu F0-nya pasti lebih kecil dari 2. Ya. Nah, ini sebagai contoh saja, karena tadi menit ke 0 dan kedua suhu terendahnya sudah kita hitung ketemu 2 menit, lalu suhu tertingginya F0-nya ketemu 2,158 ya. Lalu kita masukkan di sini ya. Pada menit ke 1 ini ketemu F0-nya ketemu 2 ya. Kemudian suhu terendahnya ketemu F02 lalu suhu tertingginya ketemu 2, berapa tadi ya. Ini masing-masing kita hitung. Jadi di sini kita akan masing-masing titik itu kita mendapatkan 2 data. F0, F0 suhu terendah dan F0 suhu tertinggi. Berarti nanti kalau dijumlahkan misalnya semuanya 2, misalnya semua 2 ya. 2 kali 8 ketemu 16 menit. F0-nya ketemu 16 menit. Ya. Tertingginya bisa lebih dari 16 ya, bisa lebih dari 16. Minimal sama dengan suhu terendahnya. Ya, itu adalah validasi. Ya, dan kemarin kita sudah membicarakan ya persyaratannya apa. Maaf, kembali lagi ke penetrasi ya. Persyaratannya adalah seperti ini. Belum ada ya. Sebentar. Ini uji penetrasi ya. Persyaratannya kemarin mencapai dan mempertahankan suhu antara 119 sampai 124 derajat selama proses sterilisasi. Jadi suhu terendah harus 119, suhu tertinggi harus 124. Nah, data kita tadi masuk akal nggak ya untuk masuk masuk ketentuan ini nggak ya? Masuk ya, nggak ada yang lebih kecil dari 119, bahkan 119 saja nggak ada ya, dan tidak ada yang lebih tinggi dari 124. Berarti semua data yang dicatat oleh termokabel itu
memenuhi kriteria keberterimaan untuk yang nomor satu, yaitu suhu harus tercatat dari 119 sampai 124. Kemudian yang nomor dua, mempertahankan suhu lebih dari 121 selama minimal 12 menit. Dari mana kita tahunya? Dari F0, ya. Jadi F0 harus lebih dari 12, ya. Nanti Anda hitung sendiri ya berapa masing-masing suhu terendah dan suhu tertinggi, ya. Dan khususnya yang titik terendah. Titik terendah ini harus ini mutlak ini ya, harus mencapai bahwa harga F0-nya adalah lebih dari 12, ya. Nah, kita tadi kan sudah menghitung F0 untuk suhu terendah untuk perhitungan dari 0 menit ke 2 menit ya. Nanti tolong dihitung sendiri yang 2 menit ke 4 menit berapa, dari 4 menit ke 6 menit berapa ya, kemudian dijumlahkan. Maka itu adalah total F0 dan itu harus lebih besar dari 12. Ya. Jadi yang pertama, suhu harus antara 119 sampai 124. Yang kedua, F0 harus lebih dari 12. Dan yang ketiga, seluruh spora Bacillus stearothermophilus yang kita masukkan dalam autoklaf, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa autoklaf itu diisi dengan termokapel, diisi dengan beban atau bahan muatan yang disterilkan, misalnya beker gelas, lalu diletakkan pula indikator biologis dalam bentuk strip ya, dan itu letaknya harus berdekatan. Termokapel, beban atau muatan, dan juga strip indikator itu letaknya harus berdekatan. Kemudian setelah itu, setelah selesai, setelah kita lihat bahwa catatan suhu kita bagus sekali ya, suhunya memenuhi 119 sampai 124, dan mudah-mudahan ya kalau lihat angka-angkanya, mudah-mudahan nanti ini bisa mencapai F0 lebih dari 12 ya. Sehingga nomor 2 memenuhi persyaratan, nomor 3 yang titik terendah pun juga memenuhi persyaratan yaitu F0 lebih dari 12 ya. Dan kita lihat spora bakteri dalam strip indikator masih hidup atau enggak. Ternyata kalau semua bakteri sudah mengalami kematian, berarti uji penetrasi kita sukses ya. Berarti mulai uji termokapel nomor 1, 2 ya. Uji kebocoran, uji distribusi panas pada muatan kosong, pada autoklaf kosong, pada autoklaf dengan muatan, dan yang kelima penetrasi, insya Allah memenuhi persyaratan, maka kita bisa mengatakan bahwa autoklaf ini layak untuk digunakan mensterilkan sediaan farmasi yang kita produksi. Ya, nah itu kurang lebih penjelasan tentang validasi. Ya, tadi sudah ya, kita hitung semua mulai titik 1, 0 sampai 2, titik 2, 2 sampai 4 dan seterusnya ya. Kemudian kita jumlahkan harga F0 itu dan harus lebih dari 12. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan kualifikasi kinerja sterilisator panas kering atau oven. Ya, ini sebetulnya hampir sama ya. Oven dan autoclave hampir sama. Cuman di sini kalau untuk oven itu tidak hanya dikualifikasi proses sterilisasi saja, tetapi juga proses depirogenasi. Ya, karena dalam pembuatan sediaan farmasi, maka oven itu bisa digunakan untuk sterilisasi dan bisa digunakan untuk proses depirogenasi atau menghilangkan pirogen. Ya, tahapan kualifikasinya adalah seperti ini ya, pemeriksaan jumlah partikel dalam oven ya. Nah, jadi agak beda dengan autoklaf. Kalau autoklaf tidak diperiksa jumlah partikel, kalau oven itu harus diperiksa jumlah partikelnya. Kemudian kebocoran oven juga harus diperiksa sama dengan autoklaf ya. Autoklaf juga kebocoran diperiksa. Kemudian kalibrasi termokapel ya sama ya. Autoklaf juga kalibrasi termokapel, oven juga sama, caranya juga sama. Kalau kalibrasi termokabel menggunakan minyak apa kemarin ya? Ada yang masih ingat?
Untuk kalibrasi termokabel digunakan minyak apa? Yang dicelupi dengan termokabel itu minyak apa? Adiaksa Kusuma ada? Adil Bapak. Eh, Dimasukkan kemana Mas termokabelnya untuk kalibrasi termokabel? Bentar Bapak. Minyak silikon Bapak. Betul, minyak silikon ya. Alasannya karena minyak silikon itu mempunyai kepekaan terhadap suhu yang tinggi sekali ya. Peka sekali terhadap perubahan suhu. Itu minyak silikon ya. Oke, betul. Kita lanjutkan ya. Pengamatan distribusi panas dalam oven kosong sama ya kemarin ya, pengamatan distribusi panas pada autoklaf kosong juga dilakukan. Kemudian oven dengan muatan juga dilakukan, autoklaf juga sama. Lalu pengamatan penetrasi panas pada oven dengan muatan maksimal ini juga sama ya. Jadi kalau autoklaf itu diisi dengan termokapel, kemudian beban atau muatan dan juga diisi dengan strip indikator ya, maka pada oven itu juga sama. Ya, oven diisi dengan termokapel, diisi dengan muatan, dan diisi dengan indikator biologi. Ya, cuman indikator biologisnya beda. Ya, kalau autoklaf itu indikator biologisnya adalah Bacillus stearothermophilus. Kalau oven indikator biologisnya adalah Bacillus subtilis. Ya. Nah, untuk pemeriksaan partikel itu dipersyaratkan dalam oven itu jumlah partikelnya harus sama dengan memenuhi persyaratan kelas A. Kelas A kemarin dikatakan bahwa partikel ukuran 0, lebih besar dari 0,5 maksimum 3,520 partikel ya. Dan partikel dengan ukuran lebih dari 5 mikro maksimum 20. Ini sama ya. Jadi ovennya itu harus betul-betul bersih ya. Memenuhi persyaratan kelas A ya. Nah, verifikasi kebocoran juga sama ya, cuman di sini tidak menggunakan alat pengukur tekanan, tapi dalam oven itu dimasuki dengan gas, ya, dengan asap. Lalu dilihat asap yang dimasukkan dalam oven itu keluar lewat celah-celah pintunya oven apa tidak, ya. Kalau autoklaf kan lebih ada ukurannya ya, jadi lebih terukur ya dengan alat pengukur tekanan. Kalau oven ini enggak, sekedar dilihat apakah ada asap yang keluar dari tutup atau pintu dari oven ini ya. Kemudian kalibrasi termokabel sama ya, Tmax dan min tidak lebih dari 1 derajat Celcius, persis autoklaf syaratnya ini ya. Dan yang kedua, dengan termokabel standar tidak boleh lebih dari 0,5 derajat Celcius. Nah, distribusi panas dalam oven kosong itu Tmax dan Tmin tidak lebih dari 5 derajat Celcius dan perbedaan dengan suhu setting tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Apa yang dinamakan suhu setting? Suhu setting adalah suhu yang kita targetkan. Misalnya sterilisasi oven ini kita target bisa mencapai 170 ya untuk proses sterilisasi. Maka dengan kenyataannya ya distribusi panas itu ya tidak ada yang suhunya itu lebih dari 2 derajat Celcius dibanding suhu setting ya. Nah, kalau distribusi panas dengan muatan itu Tmax dikurangi Tmin tidak lebih dari 15 derajat Celcius ya. Jadi persyaratannya lebih longgar ya, agak boleh berbeda lah kalau ada muatan. Tapi kalau kosong betul-betul 5 derajat Celcius. Kalau ada muatan 15 masih bisa diterima. Pokoknya tidak lebih. Sebentar ya, sebentar.
Ya, kita lanjutkan ya. Nah, pada uji penetrasi ini, Tmax dan Tmin tidak lebih dari 10 derajat Celcius ya. Dan total FH. Kenapa dinamakan FH pada oven? FH itu adalah lama sterilisasi pada suhu standar. Nah, berarti bedanya dengan autoclave adalah di penulisannya saja. Kalau autoclave lama sterilisasi pada suhu standar itu adalah F0 ya. Kalau oven itu lama sterilisasi pada suhu standar adalah FH ya. Rumusnya sama. F0 sama dengan FT kali 10 pangkat T min 121 per Z. Ya, kalau di sini dengan oven FH sama dengan FT kali 10 pangkat T min 170 ya, karena suhu standarnya 170 per Z ya. Jadi bedanya adalah di istilahnya, kalau autoclave M0, kalau oven FH, kemudian pengurangnya adalah kalau autoclave 121, kalau oven 170. Kemudian yang berbeda lagi apa? Z-nya ya. Z untuk autoclave 10 derajat Celcius, Z untuk oven adalah 20 derajat Celcius ya. Dan indikator biologisnya sama 12 diletakkan di dekat termokabel dan muatan, tapi indikator biologisnya lain, yaitu Bacillus subtilis. Ya. Nah, syaratnya Bacillus subtilis mati semua. Sama dengan di autoclave ya, ketika kita melakukan kualifikasi autoclave, semua spora bakteri harus mengalami kematian, ya. Oke, sudah selesai validasi. Ada yang mau tanyakan adik-adik? Monggo silakan kalau ada yang mau tanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Oh, belum saya sip. Sebentar. Sebentar ya. Oh, gitu. Nah, sudah muncul ya slide-nya ya. Kita bicarakan sekarang monitoring ya. Apa yang dinamakan monitoring? Monitoring itu adalah kegiatan memonitor proses sterilisasi. Ini merupakan yang kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwa jaminan sterilitas satu sediaan yang dibuat oleh apoteker itu dilakukan karena apoteker sudah melakukan 5 tahap. Yang pertama adalah melakukan perhitungan ya, perencanaan, perancangan dengan matang. Yang kedua melakukan try out atau trial, yaitu dalam bentuk validasi ya. Dan yang ketiga adalah melakukan indikator, menggunakan indikator selama proses sterilisasi, ini namanya adalah monitoring. Jadi apa yang dimonitor? Yang dimonitor adalah indikator-indikator yang digunakan dalam proses sterilisasi. Yang kita kenal ada 3 indikator, yaitu indikator mekanik, indikator kimia, dan indikator
biologis. Ya, nah, jadi monitoring yang dimonitor adalah indikator ya, dan harapannya dari indikator tadi kita bisa meyakini bahwa proses sterilisasi sudah dilakukan dengan kondisi yang benar. Hasilnya steril apa enggak itu belum tahu, tapi yang penting kondisinya sudah benar. Kondisi apa? Kondisi suhu, kondisi tekanan, kondisi menempelnya sterilan atau tertembaknya bakteri oleh sterilan, ya, dan juga memonitor bahwa bakteri sudah betul-betul mengalami kematian, ya. Itu monitoring ya. Nah, indikator mekanik. Apa yang dinamakan indikator mekanik? Indikator mekanik itu digunakan untuk menentukan suhu, tekanan, dan waktu sterilisasi telah terpenuhi. Ya, misalnya kemarin ditetapkan bahwa suhu sterilisasi 121. Apakah autoklaf betul-betul mencapai 121? Itu harus bisa diyakini oleh apoteker dengan melihat termokapel ya, kalau atau termometer yang ada pada autoklaf itu. Kalau autoklaf kecil yang digunakan untuk praktikum itu kan termometer yang kecil-kecil itu ya. Itu harus kita yakini bahwa memang betul kok suhunya mencapai suhu 121 ya. Dan indikator mekanis ini harus dikalibrasi. Ya, contohnya kemarin termokapel ya. Termokapel yang digunakan harus dikalibrasi betul ya. Kemudian yang berikutnya adalah indikator kimia. Nah, indikator kimia itu untuk menentukan atau menjadi petunjuk bahwa objek yang disterilkan, bahan yang disterilkan, materi yang disterilkan telah kontak, telah terpapan oleh sterilan sesuai dengan yang seharusnya, ya, oleh uap misalnya pada sterilisasi autoklaf. Oh, kita yakin kok bahwa ini beker gelasnya sudah ditempeli oleh uap air. Oh, kalau sterilisasi dengan oven, oh kita yakin kok bahwa bakteri apa bahan yang kita sterilkan sudah tertempel atau sudah dikontak atau terpapar dengan udara panas. Sterilisasi dengan etilen oksida ya, maka dengan indikator kimia itu kita yakin bahwa etilen oksidanya sudah berhasil nempel pada alat yang kita sterilkan. Ya, itu indikator kimia. Jadi kalau indikator mekanis itu kondisinya ya, suhunya, tekanan, dan waktu proses sterilisasi. Jadi indikatornya termometer, kemudian barometer, dan juga jam atau stopwatch untuk melihat waktu. Kalau indikator kimia itu sudah proses, ya. Oh, sterilnya sudah nempel kok ke beker gelas yang kita sterilkan. Itu aja ya. Nah, indikator kimia itu ada dua, itu indikator eksternal dan indikator internal. Indikator kimia dalam bentuk label atau tape harus dapat memonitor bahwa objek yang disterilkan telah terpapar oleh sterilan. Indikator kimia ada dua macam, yaitu internal dan eksternal. Ini mengulang penjelasan saya tadi ya, kita lanjutkan saja. Apa indikator internal? Indikator internal itu adalah indikator yang diletakkan di dalam kemasan. Jadi operator kita, para apoteker, tidak bisa melihat indikator internal ini karena diletakkan di dalam. Ya, jadi contohnya lah ya, kita mau mensterilkan beker gelas ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa semua yang disterilkan itu harus dibungkus. Ya, misalnya kita mau sterilisasi beker gelas menggunakan oven, maka beker gelas ini harus kita bungkus sampai tertutup rapat dengan aluminium foil. Nah, sebelum dibungkus, indikator diletakkan, ditempelkan pada beker gelas itu. Ya, sehingga setelah indikator, maaf,
Beker gelas itu ditempeli dengan indikator kimia, ya. Nah, setelah ada indikator kimia, lalu baru dibungkus. Atau bisa juga tidak ditempelkan di luar, tapi dimasukkan di dalam. Ya, indikator kimia dimasukkan dalam beker gelas, kemudian beker gelas yang sudah ada isinya indikator kimia itu baru dibungkus rapat. Itu adalah indikator dalam. Ya, nah indikator dalam ini tentunya bereaksi lambat karena reaksinya adalah nunggu setelah ada proses apa? Induksi. Setelah panas berhasil menerobos bungkus dan menerobos beker gelas, ya, maka dia bisa menerobos, maka dia bisa menyentuh indikator. Jadi waktunya agak lama karena meletaknya di dalam. Jadi butuh proses induksi terlebih dahulu, konduksi lebih dahulu. Dan indikator internal itu mempunyai dua macam juga, yaitu single parameter dan multi parameter. Kalau single parameter itu suhu, ya, yang multi parameter itu suhu dan waktu. Nah, yang bagus tentunya yang multi parameter. Kalau ada indikator kimia yang bisa menunjukkan bahwa alat itu sudah kontak dengan suhu 170, ya, bagian dalamnya, maka setelah terjadi kontak panas dengan indikator, indikator itu akan segera berubah warna sesuai dengan jenis indikator. Misalnya, indikator sebelum digunakan warnanya merah misalnya, ya. Setelah dimasukkan dalam oven atau autoclave dan dilakukan proses sterilisasi dan indikator itu kontak dengan suhu sterilisasi, maka warnanya berubah menjadi hitam misalnya, begitu, ya. Jadi dari merah menjadi hitam, ya. Maka ketika kita selesai proses sterilisasi, kita buka, dan kalau kita melihat indikator kimia sudah berubah warna sesuai dengan yang seharusnya, maka kita bisa yakin, alhamdulillah, kayaknya bagian dalam dari beker gelas ini yang kita isi dengan indikator biologi ini sudah kontak dengan suhu sesuai dengan suhu yang seharusnya, yaitu 170 derajat Celcius atau 121 derajat Celcius. Ya. Nah, itu adalah indikator internal. Nah, kalau indikator eksternal, oh ya, sebentar, maaf. Kalau multiparameter, apa bedanya multiparameter dan single parameter? Kalau single parameter, indikator ini begitu kontak dengan suhu sterilan 121 untuk autoclave atau 170 derajat untuk oven, dia langsung berubah warna. Itu yang single parameter. Tapi yang multiparameter enggak. Setelah indikator ini kontak dengan suhu sterilisasi yang seharusnya itu 171 untuk oven misalnya, dalam waktu setengah jam misalnya, ya, barulah indikator itu berubah warna. Jadi kalau kita menggunakan indikator kimia yang multi parameter, kita lebih yakin lagi, ya. Pokoknya kalau indikator itu sudah berubah warna sesuai dengan yang seharusnya, maka kita yakin bahwa alat yang kita masukkan di dalam sterilisator ini sudah kontak dengan suhu sterilan selama waktu yang seharusnya, yaitu setengah jam untuk oven atau 15 menit untuk autoclave. Itu keunggulan dari indikator kimia yang model multi parameter, ya. Nah, sekarang indikator eksternal. Apa indikator eksternal? Indikator eksternal itu diletakkan pada kemasan bagian luar. Jadi, ketika kita sudah mengambil beker gelas yang sudah kita cuci dan kita keringkan, lalu kita tutup dengan aluminium foil, kita tutup rapat, ya. Kemudian indikator itu kita tempelkan di kemasan luar. Sehingga mata kita melihat
indikator eksternal karena memang letaknya ada di luar, ya. Kemudian kita sterilkan, ya. Dan kalau warna indikator itu sudah berubah sesuai dengan yang seharusnya, misalnya tadi ya indikator ada jenis yang dari merah menjadi hitam kalau sudah selesai sterilisasi, ya. Maka setelah selesai kita lihat, setelah selesai sterilisasi kita buka oven, ya. Kemudian kita lihat indikator yang nempel di bungkus luar dari alat itu, waduh, alhamdulillah ternyata sudah hitam, ya. Berarti kita sudah meyakini bahwa bagian luar dari alat yang kita bungkus ini sudah kontak dengan udara sterilan. Langsung kita akan langsung mengetahui, nggak usah buka bungkusnya. Tapi kalau indikator internal kita belum melihat ketika langsung membuka oven itu, ya. Setelah bungkusnya dibuka barulah tahu. Kenapa? Karena memang indikator internal itu letaknya ada di dalam bungkus. Indikator eksternal ada di luar bungkus. Sehingga yang bisa diamati oleh operator, oleh apoteker adalah indikator eksternal yang bisa diamati langsung loh, ya. Nah, ini berbagai indikator, ini indikator yang kuno, ya. Misalnya ini hanya menunjukkan perubahan warnanya saja, ya. Jadi misalnya kalau tidak digunakan merah, lalu kalau sudah digunakan dan efektif dia akan menjadi hijau. Ini ketentuan dari brosur indikator adalah seperti itu. Merah harus berubah menjadi hijau. Kok berubahnya tidak hijau, ya, tapi menjadi coklat. Nah, ini berarti tidak aman, ya. Menjadi hitam, ini pun juga tidak aman, atau biru, ya, tidak aman. Jadi yang paling aman itu adalah sesuai dengan brosur itu adalah dari merah menjadi hijau. Kalau warna antara ini berarti masih tanda tanya. Ini adalah indikator, dan masing-masing indikator itu macam-macam, ya. Perubahan warna yang diinginkan atau yang terjadi bisa bermacam-macam, bisa dari merah ke hijau dan sebagainya. Indikator kimia yang ada juga seperti ini. Ini stripnya ini ada warnanya hijau. Nanti kalau sudah digunakan, dimasukkan dalam sterilisasi, ya, terus sterilisasi berakhir, warna hijau itu akan berubah. Kita lihat saja, misalnya di sini akan berubah menjadi kuning, misalnya dari hijau menjadi kuning, ya. Kalau dilihat dia semua sudah berubah menjadi kuning, ini satu strip, ya, ini satu strip, dua strip, berapa stripnya? Ada 7 strip, ya. Tapi yang digunakan adalah satu strip untuk setiap dekat termokabel, ya. Dan kita lihat apakah setelah selesai proses sterilisasi dia berubah menjadi kuning. Kalau sudah kuning berarti proses sudah terjadi dengan benar. Ada yang seperti ini juga, ya. Kalau nggak digunakan warnanya putih, ya, kalau lolos dia akan menjadi biru semuanya. Kalau biru tapi hanya sebagian, ini juga belum lolos. Berarti masih tanda tanya, ya. Keberhasilan sterilisasi masih menjadi tanda tanya. Nah, itu indikator kimia, ya. Jadi tahu, ya, kalau indikator mekanis yang diamati adalah angka-angka yang tercatat pada termometer dan alat pengukur tekanan. Kalau indikator kimia yang terjadi adalah perubahan warna sesuai dengan yang seharusnya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah indikator biologi, ya. Indikator biologi itu untuk menentukan apakah proses sterilisasi sudah berhasil membunuh mikroorganisme. Nah, indikator biologi ini merupakan indikator yang penting dan harus dibuat dari spora mikroorganisme yang resisten terhadap pemanasan. Pemanasan basah yang resisten adalah apa tadi? Bacillus thermophilus. Kalau dengan pemanasan kering, bakteri yang resisten terhadap pemanasan kering adalah Bacillus subtilis dan harus bentuk sporanya, ya. Untuk lebih meyakinkan bahwa sterilisasinya sukses dengan indikator biologis ini. Nah, ini adalah cara membuat indikator biologis, ya. Yang pertama adalah bakteri. Misalnya kita membuat indikator biologis untuk oven, ya. Jadi Bacillus subtilis dibiarkan dalam nutrisi selama 5 hari sehingga jumlahnya berlipat-lipat, ya. Dan disuspensikan pada air steril, dibuat suspensi.
Dan suspensi ini dicelup dengan strip kertas, ya. Maka bakteri yang ada pada suspensi ini akan segera nempel pada strip indikator ini. Jadi strip ini mengandung indikator. Kenapa? Karena dia dicelupkan pada suspensi indikator biologis, ya. Dan suspensi ini harus cukup kental, ya, indikator biologisnya, yaitu 1 juta colony forming unit per mililiter. Ya, jadi kental sekali dengan bakteri. Nah, indikator biologis ini diletakkan pada tengah-tengah bagian oven yang paling luas, ya. Jadi meletakkan indikator biologis ini adalah ini kalau untuk proses sterilisasi yang benaran, ya, yang benaran, bukan yang validasi, yang bukan kualifikasi. Kalau kualifikasi jelas tadi harus diletakkan di dekat termokabel, harus diletakkan di dekat muatannya atau barang yang disterilkan. Tapi untuk sterilisasi yang benar, ini yang penting adalah bahwa bagian tengah dari bagian yang luas, dari oven yang paling luas itu sudah harus ada diberi indikator biologi. Atau tengah bagian dari objek yang disterilkan yang paling banyak. Misalnya kan ada beberapa sub begitu, ya, ada 2 sub atau 2 tingkat, ya, ovennya ada 2 tingkat, yang atas diisi berapa, yang bawah diisi berapa, maka indikator biologis ini harus diisi dengan muatan yang paling banyak. Yang atas banyak longgar, Pak, yang bawah yang paling sesak, penuh sesak itu alatnya. Ya kalau gitu indikator biologisnya kita letakkan di bagian yang bawah, yang muatannya paling sesak tadi, paling penuh sesak tadi, ya. Atau juga pada bagian yang paling dingin dari oven. Nah, kita tadi kan sudah membicarakan tentang distribusi panas pada oven kosong, ya. Nah, kemudian kita lihat pada saat kita melakukan kualifikasi oven, ini yang mana yang titik yang paling dingin? Oh, semua rata kok, Pak. Tidak ada yang dingin, tidak ada yang panas. Semua rata. Bagus, alhamdulillah. Kalau begitu, maka kita tidak perlu mencari bagian yang paling dingin ini, ya. Cukup kita cari pada tempat yang muatannya paling banyak. Tapi kalau ada oven-oven tertentu, misalnya di sudut kiri bawah itu suhunya paling dingin, maka indikator biologis harus diletakkan di situ. Ya, sehingga ketika nanti sudah selesai proses sterilisasi, dicek spora bakterinya, kalau bakterinya mati, berarti kita sudah bisa bersyukur. Alhamdulillah pada titik yang terdingin ini, bakterinya mati. Apalagi yang titik yang lebih panas, pasti sudah lebih mati bakterinya. Nah, indikator biologis itu contohnya adalah seperti ini, macam-macam. Ada yang bentuknya seperti ampul terbuat dari kaca, ya. Ada yang bentuknya seperti ini terbuat dari plastik, ya. Wadahnya, bungkusnya terbuat dari plastik. Lalu ini juga, ya, ini juga plastik. Di tengah-tengah bagian plastik itu ada diafragmanya. Kemudian bakterinya, suspensi bakteri itu diletakkan di atas diafragma ini. Diafragma atau penyekat, ya. Di tengah itu ada penyekat. Kemudian bakterinya itu kita tumpangkan di atas penyekat itu. Nah, kemudian indikator ini, ya, indikator biologis bentuk plastik seperti ini, kita masukkan pada oven atau autoclave yang kita kehendaki, ya. Kemudian kalau sudah selesai prosesnya, kita ambil autoclave ini, ya. Maaf, kita ambil indikator biologis ini. Kemudian bagian tengahnya ini kita pijat. Yang ada diafragmanya, yang di dalamnya ada diafragma itu kita pijat. Tujuannya apa? Memang sengaja untuk merusak diafragma agar kalau ada bakteri di atas, bakteri itu langsung jatuh ke bawah, dan di bawah ini sudah diisi dengan media, 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 media. Ini semua bagian bawahnya adalah isinya media. Sehingga ketika pencet bagian tengah, bakterinya akan jatuh ke media dan dia bisa mengalami perkembangbiakan dalam inkubator yang benar.
Jadi setelah indikator biologis ini ditekan, ya, kemudian diletakkan pada inkubator, dipanaskan pada suhu yang sesuai, dan diamati setelah selesai inkubasi, ada pertumbuhan enggak di media yang bawah. Kalau media yang bawah mendadak keruh, ya, maka kita menyimpulkan bahwa sterilisasi gagal. Bakterinya tidak bisa mati, ini masih ada yang hidup di sini. Ya, tetapi kalau bakterinya sudah mati semua, ya, kita lihat di sini media ini tidak ada yang keruh sama sekali. Padahal semua sudah dipenyet, ya. Berarti kalau ada bakteri pasti sudah jatuh ke bawah. Alhamdulillah. Ya, berarti proses sterilisasi kita sementara bisa kita simpulkan berhasil. Ya, karena indikator-indikatornya sudah memenuhi ketentuan yang seharusnya. Suhunya sudah, tekanannya sudah, waktunya sudah sesuai dengan yang seharusnya. Indikator kimianya juga sudah terjadi perubahan warna seperti yang seharusnya, dan indikator biologisnya, semua indikator biologis mengalami kematian, maka insya Allah, ya, sterilisasi kita sukses. Ya, ini contoh-contoh indikator yang lain. Nah, indikator biologisnya adalah suatu sediaan, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau uap Bacillus thermophilus, kalau panas kering Bacillus subtilis. Nah, kemudian untuk monitoring sterilisasi uap, itu pengeluaran udara berdasarkan gravitasi, ya. Maka harus kita lakukan tes termokabel. Ini kalau ovennya gravitasi, ya. Termoglas atau temperatur cat record, ya. Ini termokabelnya itu harus disiapkan juga dengan pencatatan, pencatat. Kemudian indikator kimianya itu harus digunakan indikator eksternal dan internal setiap siklus. Jadi kalau kita melakukan proses sterilisasi, maka setiap kali kita proses sterilisasi, nggak peduli sehari berapa kali sterilisasi, itu harus menggunakan indikator kimia baik yang eksternal maupun yang internal. Ya, misalnya seminggu sekali, ya sudah, seminggu sekali itu kita harus menggunakan, setiap kali sterilisasi harus ada indikator internal dan eksternal. Saya seminggu 5 kali, Pak. Ya nggak apa-apa. Setiap kali itu 5 kali itu terus-menerus menggunakan indikator kimia internal, eksternal, dan internal. Ya. Tetapi untuk indikator biologis tidak perlu setiap siklus sterilisasi indikator biologis, ya. Tapi indikator biologis cukup diwakili dalam seminggu sekali. Misalnya, ya, saya membuat injeksi NaCl. Injeksi NaCl itu saya sterilkan dengan autoklaf, ya. Dan saya membuat injeksi NaCl itu setiap hari Senin dan Kamis, misalnya Senin dan Kamis. Hari Senin kita membuat injeksi NaCl, Kamis membuat injeksi NaCl, ya. Maka ketika kita melakukan proses sterilisasi di hari Senin, kita sudah menggunakan indikator biologi, ya. Maka yang hari Kamis tidak perlu lagi menggunakan indikator biologi. Tapi Senin depan, Kamis depannya lagi harus tetap menggunakan indikator biologis. Pokoknya seminggu sekali sudah cukup terwakili. Itu indikator biologis. Kenapa? Ya karena harganya mahal, ya. Dan efektivitasnya ya sudah kita yakini dari seminggu sekali tadi. Apalagi kan sudah ada jaminan yang lainnya, ya. Ada indikator biologis, ada indikator kimia, ada indikator mekaniknya. Nah, kalau sterilisator prevakum, autoklaf yang tipenya adalah prevakum, sama, ya, harus digunakan indikator kimia eksternal internal setiap siklus dan indikator biologis setiap minggu. Itu untuk prevakum, autoklaf tipe prevakum. Kalau panas kering sama, ya. Indikator kimia digunakan setiap siklus, internal maupun eksternal, dan indikator biologis cukup seminggu sekali. Ya. Nah, ini berarti monitoring sudah selesai. Ada yang mau tanyakan, adik-adik?
Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Ya, sudah terlihat semua slide-nya adik-adik? Sudah terlihat ya slide-nya ya? Sudah, Bapak. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Sterilisasi gas dan sterilisasi radiasi. Ya. Nah, metode sterilisasi. Untuk sterilisasi gas, itu ternyata menggunakan prinsip kimia. Menggunakan metode kimiawi. Kenapa? Karena nanti ada reaksi kimia yang terjadi. Kalau sterilisasi panas, itu menggunakan metode atau prinsip fisika. Kalau filtrasi itu menggunakan prinsip atau metode mekanis, ya. Jadi metode sterilisasi itu bisa secara kimia, contohnya adalah sterilisasi gas yang akan kita bicarakan, bisa menggunakan metode fisika, contohnya adalah sterilisasi panas yang kemarin kita bicarakan ya, panas kering maupun panas basah. Yang ketiga adalah metode mekanik, yaitu menggunakan sterilisasi filtrasi. Ya, kalau filtrasi itu hanya urusan mekanik saja. Nah, sekarang sterilisasi gas. Ini adalah beberapa gas yang dapat digunakan sebagai sterilan, ya, sebagai bahan pensteril. Yang pertama adalah formaldehid. Gas formaldehid ini ya, gas formaldehid ini bisa menjadi sterilan dengan melakukan proses alkilasi. Jadi reaksi yang terjadi nanti dengan formaldehid itu adalah reaksi alkilasi. Dan ini untuk bakteri, spora, jamur maupun virus baik semua. Nah, untuk etilen oksida, gas yang kedua, ini sama, ada reaksi yaitu alkilasi. Mekanismenya adalah ada reaksi alkilasi dan lebih bagus daripada formaldehid. Jadi kalau formaldehid tadi baik, kalau etilen oksida ini baik sekali. Ya, untuk bakteri, untuk spora, untuk jamur, dan untuk virus. Ya. Nah, dari sini maka kita bisa menyimpulkan yang terpilih sebagai gas sterilan yang efektif adalah gas etilen oksida. Walaupun nanti ada plus minusnya ya, tapi kalau ditinjau dari kemampuan untuk membunuh bakteri, dia yang paling unggul dibanding formaldehid, dibanding senyawa klor, dan dibanding dengan hidrogen peroksida serta ozon. Nah, ya, kalau gas formaldehid dan gas etilen oksid itu reaksi yang terjadi adalah reaksi alkilasi. Kalau senyawa klor, hidrogen peroksida, dan ozon, yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, gas etilen oksid ya. Yang tadi kita kenal sebagai gas yang paling bagus ya, yang paling poten, yang paling efektif dalam mematikan bakteri, jamur maupun virus. Ya. Nah, gas etilen oksid adalah gas yang tidak berwarna, berbau khas ether, ya. Kemudian mudah terbakar dan meledak bila dicampur dengan udara, sehingga perlu dicampur dengan gas yang lain. Mudah mencair dan mendidih pada suhu 10,8 derajat Celcius dan toksik bila terhirup. Hati-hati ini ya. Kalau sterilisasi dengan etilen oksid, kerugiannya adalah toksisitas yang bisa meracuni operator. Jadi nanti harus disarankan operator yang melakukan proses sterilisasi dengan etilen oksid itu harus menggunakan baju seperti astronot ya.
etilen oksida. Rumusnya apa etilen oksida? Saya tambah di sini ya rumusnya ya. C2H4O ya. Kita lanjutkan. Metode sterilisasi dengan etilen oksid hanya digunakan bila cara lain tidak dapat diterapkan. Ya kan, karena tadi ya, karena toksisitasnya yang tinggi, maka kalau memang terpaksa, barulah boleh digunakan. Kemudian harus dibuktikan, harus divalidasi dulu, tidak ada akibat yang merusak produk. Ya, harus terbukti bahwa etilen oksid itu tidak merusak produk. Kemudian gas residu dan hasil reaksi dipastikan tidak ada sampai batas jumlah yang dipersyaratkan. Nah, di sini karena saking toksiknya ya, maka ketika kita menggunakan sterilisasi dengan etilen oksid, itu harus dipastikan bahwa tidak ada residu. Nanti kalau ada residu yang masih tersisa dalam ruang sterilisator ya, ketika ada petugas yang membersihkan sterilisator itu dan dia menghirup gas etilen oksid, dia bisa mengalami keracunan. Ya. Nah, demikian pentingnya mencegah terjadinya toksisitas etilen oksid pada personalia, maka pada tahun 2007 dibuat regulasi sterilisasi etilen oksid sebagai berikut. Yang pertama, sterilisasi etilen oksid dilakukan pada siklus dengan muatan penuh dengan instrumen yang memiliki waktu aerasi yang sama, kecuali pada kondisi medis yang dibutuhkan. Artinya apa? Artinya ruang sterilisator itu harus diisi penuh dengan bahan yang disterilkan. Agar apa? Agar semua gas etilen oksid itu dijamin nanti akan mengabsorpsi atau diabsorpsi atau dikontakkan dengan bahan yang banyak sekali. Nah, karena bahan yang disterilkan banyak, maka bisa diyakini bahwa gas etilen oksidnya pasti habis. Tidak ada residu. Ya, bayangkan kalau alat sebesar itu hanya diisi dengan 1 beker gelas saja. Ya, maka residu etilen oksid yang masih utuh ini akan sangat banyak dan itu sangat membahayakan operator. Oleh karena itu salah satu regulasinya adalah alat sterilisator etilen oksid itu harus diisi muatan penuh. Bagaimana kalau tidak sampai penuh karena memang alat yang disterilkan sedikit? Boleh, tapi harus ada catatan. Sehingga operator yang nanti akan membersihkan tahu ini prosesnya harus hati-hati karena ini banyak residu yang tidak terpakai yang bisa saya hirup kalau saya langsung membersihkannya. Jadi harus lebih berhati-hati ya. Kemudian yang nomor 3, tanggal dan waktu proses sterilisasi etilen oksid harus dicatat semua ya. Semua proses sterilisasi harus didokumentasi, dicatat tanggal dan waktunya, dan dilakukan pengontrolan terhadap polusi. Polusi udara yang ada di ruang yang ada mesin sterilisator etilen oksid ini ya, itu harus dikontrol polusinya. Jangan sampai nanti ada etilen oksid yang masih melayang di udara terbuka. Tidak boleh. Ya, jadi harus diyakini bahwa alat yang digunakan untuk sterilisasi sudah bersih dari etilen oksid dan ruang yang digunakan untuk proses sterilisasi juga sudah bersih dari etilen oksid dan tidak ada kontaminasinya lagi. Nah, etilen oksida yang beredar yang di dalam pasar ya, yang dipasarkan ini ya, itu biasanya dikombinasi dengan beberapa gas ya.
Contohnya adalah CO2 atau hidrofluorofluorokarbon, ya, dengan persentase bermacam-macam, ya. 8,5% etilen oksidnya, ada yang 10% etilen oksidnya. Kenapa kok sedikit sekali ya Pak ya etilen oksidnya? Karena etilen oksid ini bisa meledak. Ya, jadi jumlah persatuan wadahnya itu cukup 8,5% atau 10%. Kecuali ya dalam cartridge, ya. Kalau cartridge itu bisa etilen oksidnya 100% isinya etilen oksid semua ya. Tetapi cartridge ini adalah logam yang sangat kuat ya, yang tahan terhadap proses ledakan etilen oksid kalau terjadi dan menutup rapat sehingga etilen oksid itu dijamin tidak akan kontak dengan udara. Nah, kalau kontak dengan udara bisa meledak etilen oksid itu. Ya, jelas ya. Nah, mekanisme kerja tadi saya katakan bahwa gas etilen oksida ini melakukan reaksi alkilasi. Siapa yang dialkilasi? Yang dialkilasi adalah protein atau DNA atau RNA, ya. Ini adalah metabolit esensial yang ada pada bakteri, ya, yang sangat diperlukan oleh bakteri untuk berkembang biak, ya, protein, DNA, dan RNA. Nah, kalau dia ketempelan atau kontak dengan gas etilen oksid, maka akan terjadi reaksi seperti ini, ya. Nah, SCN itu adalah proteinnya, CH2CH2O itu adalah etilen oksidnya, C2H4O yaitu adalah etilen oksidnya, ya. Maka protein itu akan nempel pada etilen oksid dan akan mengalami perubahan struktur. Sehingga protein itu maupun DNA RNA itu yang sudah kontak dengan etilen oksid mengalami kerusakan struktur akibat adanya proses alkilasi dan menyebabkan dia tidak bisa berfungsi lagi sebagai sarana reproduksi bakteri, ya, sehingga bakteri bisa dikatakan mati, ya. Jadi ingat-ingat ya, etilen oksid akan melakukan alkilasi terhadap protein esensial yang ada pada tubuh bakteri sehingga protein esensial itu mengalami kerusakan dan tidak bisa berfungsi untuk alat atau untuk sarana reproduksi. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, parameter penting pada sterilisasi etilen oksid adalah konsentrasi etilen oksid. Yang kedua adalah kelembapan relatif. Nah, kemudian suhu dan lama kontak itu 1 sampai 6 jam. Jadi prosesnya membutuhkan waktu yang lama, ya. Kelembapan ini untuk apa? Kalau konsentrasi jelas ya, semakin tinggi konsentrasi semakin efektif proses pembunuhan terhadap mikroorganisme. Kalau kelembapan itu digunakan untuk apa? Nah, kelembapan ini yang 40-80% itu digunakan untuk melunakkan membran mikroorganisme, ya. Jadi kalau mikroorganisme ini terpapar dengan etilen oksid itu akan gampang sekali nembus tubuh mikroorganisme dan masuk ke dalam serta mengalkilasi protein yang ada di dalam bakteri. Kenapa? Karena kulitnya atau membran bakterinya sudah mengalami kelunakan. Akibat apa? Akibat ada kelembapan yang 40-80%. Ini kelembapan yang cukup tinggi loh ya kalau satu ruang ya. Dalam satu ruang ada kelembapan 40-80% yang cukup tinggi sehingga bakteri yang ada pada ruang itu bisa mudah ditembus oleh etilen oksid, ya. Suhunya juga agak tinggi ya, 37-63 derajat Celcius. Ini diperlukan suhu yang tinggi. Untuk apa ini? Sama ya, untuk membantu proses penembusan etilen oksid masuk ke dalam tubuh mikroorganisme. Kemudian lama kontak ternyata perlu waktu yang lama, itu 1-6 jam untuk proses sterilisasi dengan etilen oksid. Nah, sterilisasi
etilen oksid dipengaruhi oleh beberapa material yang dihasilkan, diantaranya adalah panjang, diameter, atau besarnya alat itu ya. Dan ada juga bahan-bahan kimia, baik organik maupun anorganik, yang bisa mempengaruhi proses sterilisasi dengan etilen oksid. Dengan alasan apa? Karena ada bahan kimia yang bisa membungkus tubuh bakteri, sehingga menghalangi kontak etilen oksid dengan mikroorganisme. Ya. Ini adalah beberapa contoh sterilisator dengan etilen oksid. Lihat ya, terbuat dari logam yang sangat kuat, yang tertutup rapat. Ya, sehingga tidak diharapkan ada gas etilen oksid yang keluar dari ruang sterilisator ini. Oke, saya kira itu yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Ada yang mau tanyakan adik-adik? Ya, mohon waktu sebentar ya untuk PR. PR itu yang saya lihat adalah pada proses ini ada yang belum mengumpulkan PR ya. Yang mengumpulkan baru 3 ya. Saya belum, Bapak. Habis ini, Bapak. Ini dikirim aja. Ya udah kalau gitu komentarnya minggu depan aja ya. Minggu depan libur ya. Iya Bapak, kita pertemuan ke-7 di tanggal 30 Maret setelah Lebaran. Oke. Nggih, wis. Baik, nggak terasa ya puasa sudah sampai berlalu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari malam Lailatul Qadar, menjadi hambanya yang lebih baik. Diparingi sehat semuanya ya adik-adik ya. Selamat belajar. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak.